Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asmala hadratin alif hadratin afsyasyibut rahmat bin nasr ala sekolah di masmala hadratin imam al-bantali asma jami ma syekhina mu'alim ya rabbi rakhidatin jannah akhiratan khususan ruhaniyatin insyaallah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ifdalana qulubana wuduhal arifina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah alal kafi salatullah ala syafi salamullah bimuhiddini khalisna minal balwa ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-saminatu wasalasuna an Ka'bil Ahbar. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Ahbar, ini nama orang. Aimal ja'ul ulama minal yahud. Beliau ini adalah tokoh ulama, jadi ulama Yahudi pada waktu itu. Ini namanya Ka'ab bin Ahbar. Dari berjanjikan atau ibni Yasar angka bil ahbar qala 'allamani abit taurata illa sifra wahidan kana yaqtimu wa yudkhiluhu sunduq walamma mata bi fatahatuhu faidan fihi nabiyyu yakhruju akhiraz zaman. Itu yang disebutkan di Al-Berjanji tiba ya. Jadi beliau adalah tokoh ulama atau tempat kembalinya orang-orang Yahudi di dalam menghadapi permasalahan agamanya, itu meljaknya atau tempat bertanyanya kepada ini Ka'ab bin Ahbar. Aslama fi zamani Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau masuk Islam pada kekhalifahan sahabat Umar bin Khattab. Ini memang Madinah. Jadi sahabat dari zaman Rasul beliau belum masuk Islam. Tapi sudah tahu di akhir zaman nanti akan ada Nabi. Itu taunya beliau itu karena oleh bapaknya itu diajari kitab Taurat yang asli ini. Tetapi ada satu koras, satu lembar itu yang oleh bapaknya itu disimpan, dimasukkan di dalam peti terus dikunci. Nah, begitu bapaknya meninggal dibuka itu kotak, ternyata di dalam Taurat yang disimpan bapaknya itu tertulis besok di akhir zaman akan ada nabi yang lahir namanya Muhammad. Jadi
Yahruju nabiyun akhir zaman maulidu bi Makkah, nabi tersebut lahirnya di Mekah, wa sultanu bisam, kerajaannya di Sam. Jadi ada tanda-tanda jelas di dalam kitab Taurat tersebut. Tetapi bapaknya curang. Yang satu lembar itu tidak diajarkan oleh bapaknya, disimpan, nanti takut anaknya masuk Islam. Tapi ternyata beliau masuk Islam di zaman sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Itu masuk Islam ya kuat nih, karena sudah anaknya tokoh. Beliau mengatakan al-khusunu lil mu'minina minasyaitoni salasun. Benteng bagi orang mukmin dari godaan setan itu 3. Benteng kan tempat yang tinggi untuk menjaga diri. Tempat yang tinggi, yang kokoh untuk menjaga diri itu benteng. Tentara kan punya benteng pertahanan, Kayak Cina punya tembok raksasa, itu kan untuk melindungi masyarakatnya. Jadi pelindung bagi orang mukmin dari gangguan setan itu 3, supaya tidak diganggu setan. Ailati tamnal mukminin wa tahfaduhum minasyaiton salasun. Hisnu al-makan al-murtafi alladhi yamna'ul adwa. Jadi hisnu itu secara penjabarannya adalah tempat yang tinggi yang bisa menjaga diri dari musuh, yang melindungi dari serangan musuh. Yang pertama al-masjidu hisnun. Jadi benteng pertama bagi orang mukmin adalah masjid. Anggerang masjid niku aman. Wis ada maling duber-duber terus pakai sarung masuk masjid, kira-kira dikira orang sholat. Benteng pertahanan. Masuk dikejar-kejar, masuk masjid tidak ada orang, terus iktikaf kayak. Wah, bawa tasbih. Arahnya nangkapnya ragu-ragu, enggak mungkin lah di dalam masjid masa iya. Dah aman. Ini untuk gambaran saja. Tapi orang mukmin bentengnya pertama masjid. Kenapa kok masjid dijadikan benteng? Sebab masjid adalah mahallul zakirin wal malaika. Masjid itu tempatnya orang-orang mengingat Allah, tempat-tempat orang-orang sholat, tempat orang baca sholawat. Bahkan sekarang ini tempat majelis ilmu kan masjid. Wal malaikati, dan tempat malaikat. Itu malaikat kafir? Enggak ada kan? Malaikat semuanya ya iman. Umpama kok jin saja, jin muslim yang nempat di masjid itu. Jadi benteng pertahanan pertama bagi orang mukmin adalah masjid. Makanya sampai Al-Quran dipertegas, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Jadi memakmurkan, meramaikannya memakmurkan. Dimakmurkan dengan apa? Yus dengan ibadah, dengan macam-macam, penting dalam rangka memakmurkan masjid untuk zikir-zikir, wirid-wirid. Oh, masjid pun tidak ditutup, kan? Tidak dikunci itu masjidnya? Apa dikunci kalau malam? Tidak, kan? Oh, ngapunten, tidak tahu. Kan waktu masuk kan bisa itu. Pagi sudah masuk jam 4, ada yang iktikaf di sini. Namanya memakmurkan masjid. Tidak harus tiap waktu. Ini ada waktu-waktu tertentu orang-orang itu ada di dalam masjid. Nah, karena masjid itu tempatnya orang zikir, tempatnya malaikat, maka di dalam masjid pun ada etika. Jadi ada etika, adab mulai dari masuk sampai keluar. Jadi ada adabul masjid, adab di dalam masjid. Makanya di dalam masjid sampai tidak diperbolehkan di dalam masjid itu untuk mengerembuk hal-hal yang bersifat keduniaan. Umpamanya ada orang jualan di dalam masjid, suruh mendoakan semoga Allah tidak memberikan untung. Nah, sekarang di masjid ini gini, ada masjid itu untuk syiar, ada masjid itu hanya untuk tempat ibadah. Kalau hanya tempat ibadah, ya untuk sholat, untuk zikir. Kalau untuk syiar,
ya sekaligus untuk syiar agama itu kan bisa biasa diadakan pengajian di dalam masjid. Nah, ini untuk syiar. Kalau untuk syiar ya kadang-kadang yang ngomongkan sesuatu yang berhubungan dengan kenegaraan, dengan masalah dunia, tetapi untuk kemaslahatan. Di sini itu untuk syiar atau untuk apa niatnya dulu? Masjidnya hanya untuk ibadah saja atau untuk syiar? Nah, syiar, kalau syiar kan agak luas fungsinya itu. Berarti fungsinya agak luas kalau syiar. Di samping untuk ibadah adalah untuk syiar. Jadi min sya'airillah termasuk salah satunya gitu ya masjid itu. Wa dzikrullahi hisnun, yang kedua, bentengnya orang mukmin adalah zikir kepada Allah. Zikir itu bisa arti nyebut, bisa arti ingat. Bentuknya macam-macam, bisa la haula wala quwata illa billah ya zikir. Menyebut enggak? Sholawat juga disebut zikir, nyebut-nyebut Rasulullah. Baca tasbih namanya juga zikir, ini dalam arti nyebut. Kalau zikir sing afdhalul dzikri ya la ilaha illallah. Jadi utamanya nyebut, utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Kalau dikatakan namanya zikir, kalau di dalam hati namanya ingat. Makanya di dalam thariqah ada zikir jahr, ada zikir khafi atau zikir sir. Kalau zikir khafi atau sir biasanya cuma Allah di dalam rasa saja. Kalau jahr pakai la ilaha illallah dengan tempat-tempat yang sudah ditentukan. Itu pengaman yang kedua bagi orang mukmin adalah zikir. Jadi alamatu hubbillah hubbu dzikri. Ciri-ciri orang cinta Allah adalah seneng zikir. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri orang cinta Allah adalah seneng zikir. Wa afdhalu dzikri al-khafi. Ana sing mengatakan utamanya zikir adalah zikir khafi. Khafi itu bisa samar, bisa zikirnya itu di dalam tempat-tempat yang sepi, tempat khusyuk, misalnya malam hari di dalam kamar dewek zikir. Nyebut-nyebut Allah atau ngingat Allah subhanahu wa ta'ala. La siyama, apalagi menurut dia la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada lagi zikir yang ini la haula disebut hauqalah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini pengaman benteng dari setan. So dibacakan kok setannya masih dekat. Iki sing salah bacanya apa yang baca? Dibacakan kok masih tergoda. Berarti yang salah yang baca apa bacaannya? Mungkin yang menggunakan senjata kok kurang canggih kan gitu kan. Parangnya lah memang nian, parangnya lah apa tajam nian. Mereknya ya mah, merek yang terkenal. Tapi kok tidak mempan untuk anu kecil. Oh mungkin yang gunakan kok kurang kuat. Atau caranya kebalik, bisa saja. Jadi resepnya mungkin kurang pas. Tapi yakini saja. Fa inna syaitana yang qabidu ayyahtafi wa yatakharu idza sami'a dzikrallahi ta'ala. Sebab setan itu di saat ada disebut nama Allah ini terus menjadi kecil. Terus mundur, nyumput, ada orang zikir nyumput. Jadi nyumput itu apa? Sembunyi ya, karena sembunyi. Idza sami'a dzikrallahi ta'ala, sewaktu mendengar orang nyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan aksiru min dzikri la ilaha illallah. Perbanyaklah nyebut la ilaha illallah fa inna syaitona yaqul, sebab setan mengatakan aku merusak manusia bidanbi, manusia aku rusak dengan perbuatan dosa. Setelah manusia tahu, iblis tahu bahwa orang itu banyak dzikir la ilaha illallah, akhirnya tidak banyak dosanya. Iblis pun ya tahu juga, akhirnya disesatkan dengan hawa nafsu. Jadi seolah-olah itu ibadah, tetapi hakikatnya bukan ibadah. Ini iblis yang benar. Jadi begitu diserang la ilaha, iblis ini menjadi kecil.
Tetapi begitu tahu kok menjadi kecil, pakai cara lain kalau kok. Pakai senjata lain. Senjatanya lebih ampuh, yaitu dengan hawa. Kayaknya karena Allah ternyata ada di dalam hatinya itu terbercit niat-niat yang bukan karena Allah. Wah, ini kalau sudah di sini sudah sulitnya minta ampun. Kayaknya membaca Quran, kayaknya mujahadah, kayaknya ini ada keniatan lain di dalam hatinya. Bahkan untuk kadang riya, kadang sum'ah. Masya Allah, kalau sudah masuk ke wilayah kayak gini sudah payah menghindari itu. Wa qiraatul Qur'ani hisnun. Yang ketiga, betengnya orang mukmin adalah baca Al-Qur'an. Rata-rata bisa membaca apa enggak? Besok kalau ditanya malaikat gimana? Kubur kan ditanya tuh. Ma imamuka, apa pedomanmu? Diajaring modine Al-Qur'an sebagai imam saya. Bisa baca? Enggak. Kalau ditanya macam bisa baca enggak? Enggak kok. Loh, macam mana kata imamnya Al-Qur'an? Gerakan lah. Ada gerakan belajar membaca Al-Qur'an. Sini banyak yang pandai kok. Pak Fatah kan bisa ngajari. Siapa yang bisa? Yo, tua Pak, enggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Di tempat saya itu tua-tua, bahkan ada namanya Mbah Mat, itu sudah punya cucu beberapa itu. Mulai dari nol nih. Beliau itu tidak bisa baca apa itu tulisan tidak bisa, tapi ingatannya masya Allah, ingatannya tajam. Namanya Mbah Maturi, orang 35, sudah agak pelo-pelo, sudah tua itu. Mulai dari kalau zaman dulu turutan ya ngaji nih, alif ba itu cuma dia punya apa ingatan saja, ingatannya kuat. Ini ditanya huruf apa lupa, ini cara nih bocong ketahui. Sekarang ini sudah juz 9 Al-Quran. Kalau sudah tua itu sudah ada 6 bulan lebih mulai belajar sudah tua. Di tempat saya itu tua-tua banyak. Ya alhamdulillah ya kok oleh Allah dibuka karena memang ada keinginan, ada niat untuk bisa, insya Allah bisa. Terus jangan menyerah, mumpung masih ada kesempatan. Sebelum ditanya apa pedomanmu Al-Quran, bisa membaca? Enggak, malah bingung nanti di sana kita. Itu kalau ditanya kan. Jadi Al-Quran adalah benteng. La siyama ayatal kursi, apalagi ayat kursi. Wah, ini yang kita hafal rata-rata ayat kursi itu sudah termasuk Al-Quran. Jadi ayat kursi itu fungsinya Masya Allah dibaca pagi sore. Sini kan biasanya kan lepas subuh wiridan ayat kursi, lepas maghrib ayat kursi, lepas isya ayat kursi. Bahkan saya itu dulu di kurang jelas ini, kurang jelas ya? Iya, kurang pribun, kurang turun, jelas sama betul, jelas. Walah, kamu tak cabut. Dikata jelas, jadi fungsinya banyak ayat kursi itu. Di samping memang ya spesialis untuk penangkal. Saya itu lu dilijajah ini cerita saja. Jadi kalau ada rumah yang nampaknya memang kan makhluk Allah itu macam-macam kan ya, ada jin, ada setan, ada apa-apa itu, yuk suruh bacakan ayat kursi. Rumah yang memang ada itu dikelilingi sampai 21 kali kelilingan. Terus bawa air caret. Jadi tiap selesai itu di ujungnya sama. Pokoknya mulai dari sini Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Nanti pas selesai ini terakhir itu pas di sini lagi. Nanti mutar lagi. Kok situ 7 kali kok, 7 kali. Jadi dikelilingi 7 kali. Pakai air yang ditaruh di caret apa kan, dibunyi terus lagi. Dan memang Masya Allah untuk gangguan ini malah jadi koyok promosi. Untuk gangguan gaib itu artinya yang tidak nampak. Itu memang Masya Allah. Pernah saya itu ngadepi orang kayak gitu, ada yang bacanya terus itu dibacakan saja gitu. Ini sudah kesakitan. Sampai sakit, panas itu karena ada yang di dalam tubuh itu ada yang bunyi dengan dimodali ayat
ayat kursi. Itu kalau yang memang ayat kursi. Tetapi Al-Quran ini munggalah bareng-bareng kita pelajari. Setelah itu ini arak ngamalkan 100% tidak mungkin. Yang penting Al-Quran itu kita ingat saja, Al-Quran Al-Munazzal. Al-Quran adalah ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, al-muta'abbad bi qiraatihi, yang berpahala, yang direken ibadah bagi pembacanya. Apalagi kalau di dalam orang-orang yang suluk itu malah ada aturan kalau memang itu. Jadi setelah subuh mulai fajar kita sudah masuk melewat sholat fajar, setelah itu duduk dengan dikiran-dikiran yang lain-lain sampai menjelang isyraq, waktu syuruk. Setelah waktu syuruk terus sholat isyraq 2 rakaat, setelah isyraq terus baca Al-Quran. Nah, minimal kalau di dalam kitab ini disebutkan minimal 1/4 juz. Jadi tiap hari setelah sholat isyraq itu membacanya 1/4 juz. 4 juz berarti 2 lembar ya. Nah, 2 lembar. Kalau Pak Imam merupakan ya cepat 2 lembar itu setelah mikirnya. Kalau saya, ayo tidak harus segitu. Mampunya satu, mampunya 2 ayat ya 2 ayat. Tetapi rutin, dibuat rutin tiap hari. Jadi idza samsun badat, idza samtut badat qadra rumaihina, karumaihina, sholali isrokin ya Allah kok lupa. Wa Qur'anan tala, di saat matahari sudah isyraq, sudah bersinar, setelah itu jarak berapa menit, terus sholat isyraq 2 rakaat, setelah itu baca Al-Quran. Ini ya bitadabure. Enggak lah, kalau yang mampu, kalau memang yang tidak sibuk, Bapak tak jamin tidak bisa, harus kejabe awal. Sebelum subuh lah berangkat. Bagi yang memang waktunya oleh Allah diberi luang. Nah, kan dari subuh itu, ini kalau orang yang suluk, ini orang suluk yang nian, kalau itu biasanya memang beliau itu keluar dari tempat sholat, itu setelah sholat duha baru keluar. Kalau yang imam ya pengimaman itu sampai duha baru keluar. Wah ya agak siang sudah itu. Tapi pulang kan enak Pak Gun. Balik sudah siapin kopi, sudah ada, teh sudah disiapkan di meja, kan tinggal minum, rezekinya sudah datang. Bagi yang memang punya waktu, tidak wajib. Nah, daripada balik awal terus di rumah nonton TV, enak-enak wiridan di masjid. Nah, ini kan di masjid, alhamdulillah. Tapi itu setelah enak kok dan nyaman. Tapi memang awalnya berat. Duduk mulai dari sebelum subuh sampai taruh jam 6:30, ya agak lama, 2 jaman sekitar itu. Kalau saya setelah wiridan la ilaha illallah biasanya sih tak tambah macam-macam itu sambil nunggu waktu isyraq. Nah, itu bab yang 3. Jadi benteng orang mukmin adalah 3. Yang pertama yaitu masjid, monggo dimakmurkan masjidnya. Laki-laki, perempuan yang memang perempuan tidak udzur atau yang memang pantas ke masjid. Yang kedua adalah zikrullah atau zikir, ingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Ini benteng kita dari gangguan setan. Jadi pesannya Kak Pinabar sudah selesai. Wal maqalatu at-tasi'atu wa salasuna an ba'dil hukama, diriwayatkan, diceritakan oleh sebagian ahli hukama, ahli hikmah atau orang-orang soleh atau para walinya Allah, annahu qol salasun min kanzillahi ta'ala, ada 3 gudang simpanannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu punya gudang simpanan di sisi Allah, mau enggak punya gudang simpanan? Betul. Usah dibacakan kaget, enggak mau. Ini simpanan, deposito gitu, Mbak. Jadi deposito buahnya simpanan wajib, deposito. Ai mimma
Yudakhiruhu wa ta'ala la ya'lamuha illa man ahabba. Nah, yang tahu tentang gudang simpanannya Allah ini hanya orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang yang makrifat kepada Allah. Ini senang dengan gudang simpanan ini. Tadi sepakat kita senang ya? Oke, kita buka. Coba nanti setelah tahu jadi senang apa enggak? Al-fakru. Yang pertama fakir. Nah, aku lacem kok. Wah, enggak Pak, macam kok enggak jadi kok. Fakir ini ternyata gudang simpanannya Allah. Tetapi dengan catatan, kan fakir, miskin, kaya, sedengan, itu kan sudah jatahan apa usaha kita? Jatahan. Tiap orang tidak ada yang pengen cita-cita saya miskin, ada apa enggak? Enggak ada. Yang cita-cita ya Allah jadikan fakir, tidak. Mesti pengennya kan kaya semua. Ada yang kerja siang malam, peras keringat, banting tulang, usaha ini usaha itu, ternyata ya tidak kaya-kaya, ada apa enggak? Ada apa enggak? Contohnya kan ada, berarti kan sudah jatahan. Wong ada yang hartanya banyak, warisannya banyak, setelah bapak ini meninggal nyatanya habis dijual, berarti memang tidak dijatah kaya. Kalau ya jatah kaya itu toh, mesti kok jualan iPhone, ya jadi terus meningkat, itu memang jatah kaya. Dan tidak mungkin seluruh dunia, salah dunia toh, seluruh satu wilayah desa kok kaya semua, tidak akan pernah terjadi. Kira-kira kalau kaya semua itu hidup enak benda? Tidak enak, tidak enak sama sekali. Rata-rata satu orang itu satu desa punyanya itu 10 hektar. Akhirnya repot benda? Repot, harus dipuruning dewek, panen dewek, dipikuli dewek. Lara nyuruh tanggane, saya tidak bisa, saya pun belum tak panen. Iya benda? Nah, karena inilah imbang, ada yang punya, ada yang tidak. Ini hidup jadi nikmat. Yang penting kok, yang kaya ya syukur, yang fakir sabar. Yang kaya dermawan, yang fakir sabar. Kok kebalik, yang kaya sombong, yang fakir nyurian. Nah ya sudah, jadi tidak tentram. Sekarang sawit mahal, buahnya yo ngetrek delalah, malingnya banyak, susah semua pun enggak sekarang ini. Sekarang ini tidak ada tentraman. Rak tidur, jangan-jangan nanti ada yang bobol ya. Sekarang modelnya nyolong itu pakai mobil, kita pakai ambung lagi ya. Itu karena tidak ada keseimbangan. Yang kaya adalah pelit, nah ini adalah yang fakir tidak sabar. Jadi fakir ini kalau memang sabar saja, ini punya simpanan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen fakir mau pengen sugih. Wah, pilihan yang sulit Pak. Ya memang sulit. Ya maunya kaya tetapi saya itu dermawan. Oh, tapi kalau sudah kaya biasanya enggak. Makanya sampai Abdul Qadir mengatakan al-fakir as-sabir afdalu minal ghani syakir. Orang fakir yang sabar masih lebih utama daripada orang kaya yang syukur. Catatannya fakir sabar. Sudah sabar, ling 4 sudah lama itu. Fakir sabar. Yang pertama fakir. Yuk al-fakir as-sabir, al-fakir as-syakir khairun minhuma. Orang fakir ning bersyukur ini lebih baik daripada keduanya. Wal fakir as-sabir wasyakir khairun minal kul. Fakir kok ya sabar, ya syukur, jarang ditemui, hampir tidak ada. Alhamdulillah ya Allah diberi fakir. Wah, tidak ada. Ya Allah kenapa saya fakir, kan gitu. Protes terus kita itu. Padahal sudah tahu dijatah. Saya ini kalau hari kaya harusnya harus kaya loh. Mulai dari kecil tidak kayu kerja terus kok. Pernah kaya sebentar ya habis, akhirnya tidak dijatah kaya kok. Wah ini kejual semua, berarti harus tidak dijatah kaya. Pokoknya hidup itu kayak gitu.
Tidak mungkin semuanya dikasih kaya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ini supaya apa? Semuanya hidup ini normal, supaya hidup ini ada keseimbangan. Sekarang semuanya dokter semua. Nanti ya nyontek siapa? Sehat gak lo? Dokter mantri itu kalau sehat susah benda. Rumah sakit sepi, tutup akhirnya. Rumah sakit yang ramai jadi besar itu karena banyak orang sakit. Nah, itu sudah dijatah kok sakit supaya materi itu tidak tutup. Di sini agak sepi. Nah, mungkin kurang banyak yang sakit, mau podo pindah enggak tahu. Itu sudah jatah semua. Ada yang dijatah sehat, ada yang dijatah sakit. Yang pertama fakir fawa waktu mayah tajuilai. Fakir adalah orang yang kesepian sesuatu yang dibutuhkan. Sekarang ini butuh kopi, tidak ada kopi, namanya fakir kopi. Kalau sekarang alhamdulillah saya tidak fakir kopi sebab ada kopi di sini. Jam berapa? Coba ditengok, tasih betul Mas Dali. Alhamdulillah. Kok kaya kopi berarti? Oh, masih ada ya. Kok jadi siap enggak tadi? Nomor pertama kok? Enggak jadi. Menyerah semua. Padahal doanya Nabi sung paling tidak berani ya satu ini kok. Nabi doanya kan paling Allahumma ahyini miskinan wa amitki miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Itu mustajab kalau benar itu. Itu doanya Rasul, ya Allah hidupkan saya miskin. Saya tidak ya Rasul. Hidupkan saya miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, kumpulkan saya dengan orang-orang miskin. Itu doanya. Itu mau ikut sunnah itu yang paling berani itu. Kalau mau ikut sunnah paling mudah itu. Mau berani enggak? Maaf nih kalau ini saya enggak. Kalau yang model kok saya kok masih mikir ya. Tapi kalau sunnah untuk sholat sunnah masih siap lah. Kalau yang nah udah agak berat namanya. Yang kedua, ini gudang lagi simpanan, marot, wal maradu dan sakit. Pinginnya sehat, terus tidak mau sakit. Jadi sakit ini di saat ini pemberian Allah. Yuk kita tetap ikhtiar berobat, tapi tidak ngeluh dengan manusia itu tidak menyacatkan. Jadi sakit ini masya Allah sebenarnya. Kalau memang kita sabar saja, belum ikhlas, sabar saja, sabar diberi sakit oleh Allah. Ini ada pahala yang tidak dinampakkan, ada pahala yang besar yang disiapkan oleh Allah, besok orang itu akan menerima. Ini kita ini pusing sebentar langsung budrek, ngeluh-ngeluh langsung andange, terus apa ini kolesterol langsung, semuanya obat sediakan. Ya tidak apa-apa, wong sehat itu ya penting. Tapi kalau tidak sehat kan tidak bisa ngaji Pak. Yo kalau sehat untuk ibadah, ya mohonlah ya Allah berilah kesehatan dalam rangka untuk mendekat, dalam rangka ibadah kepada Allah. Tetapi di saat diberi sakit, nah bagaimana kita sikapnya? Tidak mau. Loh, aku udah diberi kok tidak mau. Kalau sudah Allah memberi sakit gimana? Posisi kita supaya kita ini aman. Akidahnya aman, tauhidnya aman, dan ada pahala. Ditolak tidak mungkin. Nah, maaf Pak Imam. Kan tidak mau beliau terkena itu sebenarnya kan. Tetapi memang jatahnya tek. Ayo harus tek. Akhirnya mau tidak mau harus menerima. Setelah diterima kan ada pahala di situ. Yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok kalau setelah dibuka di dalam sakit ini, bahkan banyak di dalam musibah itu orang diberi kemakrifatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Imran bin Husain. Itu sakit murus, sakit perut itu 30 tahun. Tapi tidak bisa dicontoh, kita tidak kuat nih gitu. 30 tahun murus sakit perut sampai tidak bisa bangkit. Jadi beliau itu buang air ya di situ terus dilubangi saja. Sebab nih zaman dulu kan pelepah korma ini kan. Kalau sekarang sprint bed ya tidak bisa dilubangi lagi. Sayang Pak dilubangnya, dibawa saja kan itu. Ini 30 tahun. Ya tidak usaha diobatkan tidak. Ini orang-orang yang makomnya sudah di situ. Suatu hari ada temannya jenguk beliau
sambil nangis, artinya kok keadaannya kayak gitu. Beliau jawab dengan santai dan kayak karena memang orang tauhidnya tinggi. Tak cerita nih, tapi jangan cerita siapa-siapa di saat saya masih hidup. Saya diberi kayak gini syukur sekali kepada Allah. Saya syukur sekali diberi kayak gini oleh Allah. Tiap malam saya itu ditangi malaikat dan malaikat selalu mengucapkan salam kepada saya. Itu kata Syekh Imran bin Husain 30 tahun sakit perut. Kita yo jangan minta nge. Nah, artinya gini, kita nyikapi supaya akidah kita ini aman. Di saat fakir kita bisa tahu bersikap. Di saat kita sakit, tahu kita bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab kita, maksudnya adab kita di hadapan Allah di saat keadaan kayak gini ini tidak hilang. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, sabar. Sabar ini berat. Ini simpanannya Allah. Orang sabar. Sabar itu tiga. Ada sabar di dalam menghadapi maksiat, ada sabar di dalam musibah, ada sabar di dalam taat. Sabar di dalam maksiat, di saat ada kemaksiatan kita tidak masuk ke lembah itu, namanya sabar di dalam maksiat. Sabar di dalam ketaatan, sebab taat ini kalau tidak sabar ya tidak terus. Ya benar. Orang jamaah tetapi tidak terus, tidak istiqomah, namanya tidak sabar di dalam taat. Biasanya kok ibadah konda, sudah tidak ibadah lagi. Berarti taat sabarnya di dalam taat kurang. Sudah hari ibadah, terus namanya sabar di dalam ketaatan. Yang ketiga, sabar di dalam musibah. Di saat diberi musibah oleh Allah, sabar. Sabar itu kuat. Kuat menghadapi, pertama kuat menghadapi ujian maksiat, kedua kuat menghadapi ujian yaitu baliat atau cobaan, yang ketiga kuat di saat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu apa? Wahwa tarkus sakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala. Sabar adalah tidak ngeluh terhadap ujian yang diberikan Allah, tidak ngeluhnya kepada makhluk. Nah, kita ini rata-rata nih sakit, pertama kali yang terucap itu aduh mak apa ya Allah. Ya Allah sakitnya. Aduh bu sakit nian. Bu ibunya sudah mati kadang masih disebut. Jadi kalau ngeluhnya kepada Allah ya Allah sakit, ini masih termasuk sabar. Ngeluh kepada Allah tentang ujian yang diterima ini masih tergolong sabar. Tetapi kalau ngeluhnya kepada sesama ini sudah menyacatkan ubudiyah. Makanya kalau ulama-ulama zaman jauh itu ceritanya kadang-kadang sakit saja ditanya tidak sakit. Tidak pernah. Ini kadang enggak, malah nampakkan bahwa tidak sakit saja nampaknya biar nampak mak sakit. Malah disumput disembunyikan supaya orang itu tidak tahu bahwa dirinya sakit. Kita enggak bisa. Minimal kita itu kalau mengeluh, ngeluhlah kepada Allah. Kalau belum bisa ridho, kalau sudah ridho tanpa ngeluh memang. Nah, kalau kelas sabar itu masih ngeluh ya Allah sakit ya Allah. Oh, enggak apa-apa, boleh saja. Yang memberi sakit itu Allah, tentunya yang ngangkat penyakit juga Allah. Tidak mungkin bukan Allah. Obat hanya perantara, dokter hanya perantara, medis itu perantara saja, ruqyah pun hanya perantara. Misalkan yang pakai ruqyah Al-Quran, Al-Quran itu perantara, media penyembuh saja. Nih penyembuhnya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong asy-syafi al-mu'afi adalah Allah. Jadi di saat ada ujian, di saat ada musibah, itu kalau ngeluhnya kepada makhluk itu menyacatkan ubudiyah kita sebagai hamba. Tetapi kalau ngeluh kepada Allah ini masih tergolong sabar.
Waridho bil qadha layat hafihi asyakwa. Jadi ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan keputusan Allah, terus ya Allah saya dikasih kayak gini, oh enggak apa-apa, itu tidak menyesatkan. Tetapi kalau ngomelnya dengan sesama, oh Allah tidak adil, saya sudah sholat terus, saya kok dikasih kayak gini, ini namanya putus asa. Ada orang biasa ada loh, kurang apa sih saya mas, ada sih. Saya itu ya jamaah ya sholat tapi kok masih kayak gini terus macam mana Allah itu. Ini malah protes karo Allah, keterlaluanian. Sampai Allah tidak adil. Sampai dikatakan Allah tidak adil. Masya Allah. Jadi Allah cerita. Ada pengembara itu jalan-jalan terus duduk di bawah batang besar. Duduk di bawah batang besar. Macam buah aro lah. Kan buahnya kecil-kecil. Gumam dia, Allah tidak adil. Masa batangnya besar segini rindang kok buahnya kecil-kecil. Tapi itu ada yang besar apa buahnya? Semacam belewah besar kan? Itu yang batangnya lemah di bawah kok buahnya besar. Keadilannya di mana Allah? Sedang duduk kayak gini, dia kejatuhan, plek hidungnya. Allah memang adil. Coba kalau batang tadi sebesar itu hidung saya habis. Jadi tahu adilnya Allah setelah kejadian hidungnya ketimpa buah yang kecil itu. Baru ngomong Allah adil ya. Coba kalau buahnya itu sebesar yang pohon lemah, apa kira mukanya tidak habis? Tadinya ngomong Allah tidak adil. Jadi kita itu tahu keadilan Allah itu setelah nanti terjadi apa yang di dalam diri kita baru tahu Allah memang adil. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.